Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kali ini atau pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa istilah penting di dalam fisika kuantum yang sebelumnya pada minggu lalu sudah Ibu jelaskan. Oke, yang pertama adalah persamaan penting yang berkaitan dengan probabilitas. Jadi, yang harus diingat ketika kita mau mencari probabilitas total, ya, probabilitas total pada suatu keadaan atau fungsi diskrit itu bisa dituliskan adalah integral dari min tak berhingga sampai tak berhingga dari si x, t, ya, nilai mutlak dari si x, t kuadrat dx. Nah, ingat ketika kita berbicara tentang probabilitas total, maka nilai integralnya harus sama dengan 1 gitu. Kemudian yang kedua adalah kalau diminta untuk mencari probabilitas pada selang tertentu, misalnya kita mau mencari probabilitas pada selang A, B, maka P atau probabilitas dari A ke B adalah minus integral dari A ke B dari rapat probabilitasnya atau si x, t mutlak kuadrat dx. Ini untuk sistem satu dimensi. Kemudian yang kedua adalah mencari nilai rata-rata. Ingat, untuk nilai rata-rata di dalam fisika kuantum kita simbolkan dengan notasi bracket. Seperti ini ya. Oke. Kalau misalnya fungsinya sebagai fungsi x, maka kita tuliskan saja sebagai fx. Nah, fx ini adalah besaran fisis. Nanti pada kasus tertentu bisa dia fx-nya berupa posisi, bisa momentum, bisa energi kinetik, dan lain-lain. Sehingga di sini boleh kita tuliskan sebagai fx. Sehingga bentuk integral dari sembarang fungsi atau sembarang besaran fisis bisa dituliskan integral dari min tak berhingga sampai tak berhingga dari fungsinya, apa bentuk fungsinya ya, sama dikalikan dengan si x, t kuadrat. Nah, ini ya. Nah, kalau misalnya dia ditanya nilai rata-rata posisi, ya, rata-rata posisi berarti bisa kita tuliskan nilai rata-rata gitu ya, atau expectation value atau nilai harap dari x gitu. Untuk satu dimensi berarti x ya dikalikan dengan si x, t kuadrat dx kalau sistemnya satu dimensi. Kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan dengan standar deviasi. Ini kasus standar deviasi ini persamaannya sama seperti di dalam ketika kita membahas berkaitan dengan statistik. Standar deviasi bisa didapatkan dari varians, berarti akar dari varians yang bisa dituliskan kalau dia standar deviasi posisi berarti x kuadrat rata-rata dikurangin nilai rata-rata x dikuadratkan. Sehingga nanti untuk mencari standar deviasinya tinggal akar dari nilai ini. Nah, kemudian ini kalau dia standar deviasi dari posisi. Kalau sembarang besaran fisis berarti ini kita ganti aja dengan besaran fisisnya. Berarti fx kuadrat ya dikurangi dengan nilai rata-rata dari sebuah fungsi dikuadratkan gitu. Nah, ini adalah tools yang harus kalian ingat ketika kalian mengerjakan kasus-kasus yang berkaitan dengan fisika kuantum. Yang pertama tadi ya ada probabilitas total. Ketika kita mau cari probabilitas total, ini harus sama dengan 1. Nah, ini nanti yang kita sebut sebagai proses normalisasi. Ya, normalisasi. Di mana ketika kita menormalisasi sebuah fungsi, maka kita akan mendapatkan konstanta normalisasi. Konstanta normalisasi. Oke, yang kedua adalah berkaitan dengan probabilitas pada selang tertentu. Ini bisa dituliskan persamaan ini. Selanjutnya adalah nilai rata-rata ya. Nilai rata-rata dinotasikan dalam notasi Ga dan Ket, bisa dihitung dengan persamaan ini. Untuk sembarang besaran fisis bisa kita tuliskan bentuknya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita mau cari nilai rata-rata dari posisi, berarti nilai rata-rata dari X,
untuk sistem satu dimensi, integral dari min tak berhingga sampai tak berhingga posisi, kemudian dikalikan dengan fungsi gelombangnya dikuadratkan. Nah, perlu diingat bahwa nilai mutlak dari fungsi gelombang dikuadratkan atau si x, t dikuadratkan itu sama dengan si x, t conjugate ya dikalikan dengan si x, t. Ingat di sini ada conjugate. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita review berkaitan dengan standar deviasi. Standar deviasi ini bisa didapatkan dari varians ya. Tinggal diakarkan saja. Dimana kalau kita mau cari standar deviasi atau varians dari posisi, berarti tinggal nilai kuadrat dari posisi, nilai rata-rata kuadrat dari posisi dikurang dengan nilai rata-rata posisi dikuadratkan. Sehingga didapatkan bersamanya. Untuk sembarang besaran fisis kita tuliskan seperti ini. Nah, berarti notasi ini bisa kita tuliskan lagi. Kan kalau x kuadrat, ini kan nilai rata-rata. Berarti kita melihat persamaan nilai rata-rata atau fungsinya. Tinggal minus integral min tak berhingga sampai tak berhingga x kuadrat dikalikan dengan fungsi gelombangnya mutlak dikuadratkan dx. Nih. Jadi bentuknya bisa masuk ke bentuk yang ini. Oke, kita masuk ke permasalahan. Permasalahan minggu lalu kita baru menyelesaikan bagaimana bentuk sebuah fungsi. Jika sudah diberikan fungsinya, kalian diminta untuk menentukan atau variabel-variabel yang diminta di soal. Ya, yang perlu diperhatikan di sini kita punya fungsi si x, t ya. Si x, t saat t-nya sama dengan 0. Itu dituliskan dari persamaan ini. Kemudian yang pertama kalian diminta untuk menormalisasikan fungsi gelombangnya. Kemudian diminta untuk mendapatkan berapa konstanta normalisasi. Jadi ini adalah konstanta normalisasi. Kemudian yang kedua adalah kalian diminta untuk mensketsa grafik fungsi gelombang sebagai fungsi posisi. Ya, kemudian yang ketiga adalah ini kalau ditanya di mana partikel paling banyak ditemukan pada waktu T sama dengan 0, berarti tidak lain dan tidak bukan ini mencari probabilitas. Nah, probabilitas berarti kalian harus menggambarkan si x, t kuadrat ya, fungsinya sebagai fungsi dari posisi. Seperti ini. Kemudian yang D diminta untuk berapa probabilitasnya untuk menemukan partikel di sebelah kiri A. Berarti kita mencari probabilitas dari integral dari 0 sampai A di daerah ini. Kemudian kalian diminta untuk menentukan kalau misalnya B-nya sama dengan A, berapa probabilitasnya. Kemudian yang kedua adalah kalau B-nya sama dengan 2A, berapa probabilitasnya. Kemudian yang terakhir adalah diminta untuk mencari nilai harap dari posisi. Berarti kita bisa tuliskan yang dicari adalah ini. Oke, sampai di sini mudah-mudahan soalnya sudah jelas. Kita masuk ke pengerjaannya. Ibu berikan contoh bagaimana untuk menyelesaikan sistem untuk yang A ya. Untuk yang A, kalian diminta untuk menormalisasi fungsi. Ingat, ketika kalian diminta untuk menormalisasi fungsi, berarti yang pertama kali ada di pikiran kalian adalah kalian menuliskan bentuk persamaan mana yang harus digunakan. Nah, normalisasi fungsi untuk mendapatkan konstanta normalisasi A, maka yang kita gunakan adalah probabilitas total tadi. Berarti integral min tak berhingga sampai tak berhingga ya dari si x, t kuadrat dx harus sama dengan 1 gitu. Nah, yang perlu diingat lagi adalah tadi kan kita punya tiga keadaan fungsi, yaitu yang pertama dia fungsinya adalah ax per a untuk x-nya lebih dari 0 kurang dari sama dengan a. Kemudian yang kedua adalah a b min x per b min a untuk x lebih besar sama dengan a kurang dari sama dengan b. Yang ketiga adalah 0 untuk selain itu. Nah,
di sini berarti kalian harus paham bahwa kalau kita gambarkan daerahnya, daerah yang kita punya nih, daerah kita misalnya seperti ini misalnya ya, karena satu dimensi berarti kita punya sumbu X saja ya, dia bergeraknya terhadap sumbu X, maka kita tandain itu tandanya positif, berarti di sini 0, kemudian di sini A, kemudian misalnya di sini B gitu ya. Berarti gelombang kita hanya ada di daerah 1, di daerah 2. Selain itu 0. Berarti di daerah sini tidak mungkin ada partikel ya, ditandai tidak adanya fungsi gelombang. Di sini tidak ada karena fungsi di daerah sini fungsi gelombangnya sama dengan 0. Di sini juga fungsi gelombangnya sama dengan 0. Gitu. Sehingga persamaan ini sebenarnya bisa dipecah menjadi daerahnya kita batasi. Berarti dari min tak berhingga sampai 0 ya, sampai 0 fungsi gelombangnya ya, ditambah dengan dari 0 sampai A ya, ditambah dengan integral dari A sampai B ya, ditambah dengan integral dari B sampai tak berhingga, harus sama dengan 1. Nah, ingat fungsi gelombangnya hanya ada di daerah 0 sampai A dan A sampai B. Berarti di daerah ini sama dengan 0, maka kita tidak perlu menuliskannya lagi gitu. Sehingga kita langsung gunakan integral dari daerah tersebut. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita mencari integralnya. Bentuknya berarti kita akan punya dari 0 sampai A. Dari si X, 0 ya, kuadrat dx ditambah dengan dari A sampai B si X, 0 kuadrat dx harus sama dengan 1. Nah, ingat si X, 0 kuadrat ini berarti kita mengalihkan dia dengan konjugat kompleksnya. Berarti si X, 0 konjugat dikalikan dengan si X, 0 dx ditambah dengan si X, 0 konjugat dikali si X, 0 dx harus sama dengan 1. Ingat, yang ini adalah si 1, yang di sini adalah si 2 karena di daerah 1 dan di daerah 2. Berarti si 1 konjugat dikalikan si 1, si 2 konjugat dikalikan dengan si 2. Nah, sekarang kita tuliskan bentuk persamaannya. Si 1 ya, si 1 itu kan bentuknya adalah si 1 tadi AX per B ya. Berarti kita harus tuliskan si 1 adalah AX per B. Kalau dia tidak ada bilangan kompleksnya, maka kita bisa tuliskan langsung integral ya, integral dari 0 sampai A, karena di daerah 1 tadi fungsinya adalah AX per B, tidak mengandung bilangan kompleks, berarti dia AX per A ya, berarti si konjugatnya tetap dikalikan AX per A dx ya, ditambah dengan integral dari A ke B gitu ya. Dari A ke B fungsinya apa di daerah 2 tadi? Mengandung bilangan kompleks tidak? Kalau tidak, berarti si konjugatnya maka tetap dia dibagi dengan B min A ya. Ini baru yang ini tadi kan si konjugat dikalikan dengan si. Yang ini juga sama, berarti ini si konjugat dikalikan dengan si-nya. Si-nya kita bisa tuliskan bentuknya ini. dx karena dia bergeraknya hanya pada sumbu X. Nah, kemudian kita tinggal menyelesaikan permasalahan matematis yang berkaitan dengan integral fungsi tersebut. Nah, kita selesaikan dulu, berarti dari 0 sampai A kita akan punya A kuadrat X kuadrat per A kuadrat dx ya, ditambah dengan dari A sampai B A kuadrat B min X dikuadratkan per B min A kuadrat dx sama dengan 1. Nah, kalau kita lihat ini bentuk integralnya masih sederhana, sehingga bisa kita langsung selesaikan. Ini bentuknya adalah 1/3 X pangkat 3, tinggal dimasukkan batasnya dari 0 sampai A,
ditambah yang ini kita keluarkan konstantanya A kuadrat B min A dikuadratkan, tinggal integral ini adalah dikalikan dengan minus, berarti ya dikalikan dengan minus 1 B min X pangkat 3 per 3, tinggal dimasukkan batasnya dari A sampai B harus sama dengan 1, karena tadi total probabilitasnya sama dengan 1. Nah sekarang kita tinggal masukkan saja variabelnya, batasnya A kuadrat per A kuadrat, ini X nya kita ganti dengan A, berarti A per 3 ini untuk batas atas, kemudian batas bawahnya 0, berarti dikurang 0 ditambah dengan, karena ini ada negatif berarti kita bisa gantikan sini negatif, A kuadrat per B min A dikuadratkan, kemudian kita masukkan ini batas atasnya B, berarti X nya kita ganti dengan B, berarti B dikurang B 0 ya, sebelah sini dikurangi dengan batas bawah. Untuk batas bawahnya A, berarti X nya kita ganti dengan A, berarti B min A pangkat 3 per 3 harus sama dengan 1. Sehingga kita bisa dapatkan ini dikalikan ke sini, yang ini dikalikan ke sini, kita akan dapatkan jadi berapa? A kuadrat A per 3 ya, A kuadrat A per 3 ditambah dengan ini min ketemu min jadi plus ya, berarti A kuadrat per B min A kuadrat dikalikan dengan B min A pangkat 3 per 3 harus sama dengan 1. Ini ada pangkat 2, ini berarti masih 1, sehingga kita akan dapatkan A kuadrat per A ditambah A kuadrat B dikalikan ya, ini kali ini dikali ini, berarti A kuadrat B minus A kuadrat A dibagi 3 sama dengan 1. Atau kita bisa samakan penyebutnya langsung, berarti dalam hal ini kita bisa tuliskan semuanya ada variabel A-nya ya. Semuanya ada variabel A-nya, sehingga kita bisa tuliskan A kuadratnya keluar, tinggal 1 ditambah B dikurang A ya, per 3 sama dengan 1. Oke, kita bisa lihat, oh tadi ini ada A-nya ya, di sini variabel ini masih ada A-nya, berarti ini A min A jadi AB, sehingga kita punya A kuadrat B per 3 sama dengan 1, berarti konstanta normalisasinya adalah A kuadrat sama dengan 3 per B, sehingga kalau untuk kita cari A itu adalah akar 3 per B. Nah ini yang diminta di soal ya. A ini dalam kasus ini merupakan konstanta normalisasi yang kita peroleh tadi dari menormalisasi fungsi. Nah, A ini adalah konstanta normalisasi. Jadi nilai-nilai ini nanti yang harus diingat, nanti kita substitusi untuk ke selanjutnya gitu. Oke, sampai di sini mudah-mudahan paham. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah tadi kalian diminta untuk menentukan apa tadi nomor 2. Nomor 2 diminta untuk mensketsa grafik atau gambar. Oke, kita bisa tulis ulang lagi. Bisa tulis ulang fungsinya tadi, berarti si x, 0 ada 3 tadi ya, berarti ya adalah AX per A ya, dimana A nya tadi adalah akar 3 per B, berarti bisa kita tuliskan akar 3 per B X per A untuk daerah lebih besar dari 0 kurang dari sama dengan A. Kemudian yang kedua adalah fungsinya A B min X ya, A B min X, maaf, kita naikkan dulu, A sama dengan B min X
B min X dibagi B min A ya. Kalau A nya kita substitusi berarti 3 per B min X per B min A untuk daerah X lebih besar sama dengan A kurang dari sama dengan B, untuk lainnya 0 maksudnya. Nah, sekarang kita coba untuk mensketsa grafiknya. Grafik C sebagai fungsi X. Berarti kita buat dulu daerahnya ya. Ini adalah fungsi X-nya, kemudian di sini adalah C-nya. Nah, cara menggambarnya bagaimana? Kita tentukan dulu titiknya di sini A, kemudian di sini B ya. Kemudian kita masukkan untuk daerah 1, ini kan daerah 1, yang ini daerah 2 nih. Daerah 1 berarti kita perhatikan fungsi di daerah 1. Kemudian untuk daerah 2 berarti kita perhatikan fungsi yang ada di daerah 2. Kemudian kalian substitusi saja. Ketika di sini kan nilai untuk daerah 1 ya. Untuk daerah 1 ketika fungsinya X-nya sama dengan 0, maka berapa nilai fungsinya? Ya. Ketika X-nya 0, maka kita akan dapatkan fungsinya tinggal dimasukkan kan ke sini. A dikali X-nya 0 dibagi dengan A. Berarti fungsinya 0, daerah sini 0. Nah, sekarang karena kita bisa lihat nih fungsinya kan persamaan garis lurus ya. Berarti kita tinggal ambil nilainya ketika di sini. Ketika X-nya sama dengan A, berarti si X-nya sama dengan A, berarti kita tinggal masukkan A ya, dikalikan dengan X-nya kita ganti A per A. Nah, sama dengan A. Berarti ketika X-nya A, maka di sini nilainya akan sama dengan A besar. Di mana A besar tadi nilainya adalah akar 3 per B ya. Nah, sehingga kalau kita bisa tarik garis, ini garisnya. Ini yang C1. Kemudian C2-nya bagaimana? Sama. Kita masukkan ketika C2, ini C1 ya. Ini C2, C1, C2 kita masukkan ketika A, 0. Berarti X-nya kita ganti dengan A. Berarti akar 3 per B min A per B min A. Nah, berarti dia akan sama dengan akar 3 per B. Berarti di puncak sini. Oke. Kemudian yang kedua adalah ketika X-nya sama dengan B. Berarti kita tinggal substitusi saja akar 3 per B min B dibagi B min A. B min B 0 berarti 0. Berarti di daerah sini 0. Berarti kita tinggal tarik garis aja. Nah, ini untuk C2. Oke. Nah, selanjutnya adalah ini grafiknya ya, selesai. Kemudian pertanyaan yang ketiga tadi apa sih? Pertanyaan yang ketiga adalah kalian diminta untuk memprediksi di mana peluang terbesar menemukan partikel. Ya. Terbesar menemukan partikel. Ingat, peluang terbesar menemukan partikel itu bisa kita tahu dari rapat probabilitasnya atau si X, T dikuadratkan gitu. Berarti kita harus plot lagi nih si X, T kalau dikuadratkan hasilnya apa. Berarti fungsi kita yang tadi X, 0 sekarang kita sajikan dalam bentuk kuadratnya. Nah, kuadratnya ini kan konjugat kompleks dikalikan dengan konjugat, tetapi karena fungsi gelombangnya tidak mengandung imajiner, maka konjugat kompleksnya tinggal dia sendiri, berarti tinggal kita kuadratkan. Jadi A kuadrat X kuadrat per A ya, per A kuadrat. Kemudian di daerah 2 adalah A kuadrat B min X dikuadratkan dibagi B min A dikuadratkan. X lebih besar sama dengan 0 kurang dari sama dengan A, X lebih besar sama dengan A kurang dari sama dengan B. Di lainnya 0 sehingga kita tidak perlu perhatikan. Nah, sekarang kita tinggal gambar kurvanya sama dengan tadi, tetapi lihat ini fungsinya fungsi kuadrat. Pasti nanti grafik kita adalah grafik fungsi kuadrat. Nah, kita masukkan saja kuadratnya, kemudian di sini X, di sini A, yang di sini B. Ya, kalau kita kuadratkan ini fungsinya adalah A kuadrat, berarti 3 per B.
di sini kemudian masuk, berarti fungsinya fungsi kuadrat ya. Begini kurang lebih. Nah, peluang terbesar kan berarti di daerah yang rapat probabilitasnya paling besar, yaitu di daerah A. Berarti probabilitas terbesar di daerah X sama dengan A. Ya, tadi pertanyaan selanjutnya yang poin D adalah kalian diminta untuk menentukan probabilitas ya. Probabilitas fungsinya untuk di X kurang dari A. Nah, untuk probabilitas di X kurang dari A berarti fungsi yang dipakai nanti si X, 0-nya adalah yang pertama tadi ya, A X per A gitu. Nah, berarti kita mencari probabilitas di daerah 0 sampai A gitu. Tinggal menggunakan integral tadi ya, integral dari 0 sampai A, rumusnya kan si X, 0 kuadrat dx. Jangan sama dengan 1 ya. Kalau sama dengan 1 itu adalah probabilitas untuk total atau normalisasi. Dari 0 sampai A berarti kita bisa cari 0 sampai A si konjugat dikalikan dengan si dx. Nah, karena fungsinya adalah bukan fungsi imajiner, tidak mengandung imajiner, maka si konjugatnya ditetap biasa. Berarti AX per A ya dikalikan dengan AX per A dx. Berarti kita tinggal mencari integral dari 0 sampai A ya, A kuadrat X kuadrat dibagi dengan A kuadrat. Nah, ingat A tadi adalah konstanta normalisasi, sudah kita dapatkan atau sudah kita turunkan sebelumnya, di mana A itu besarnya adalah ya, kalau A kuadratnya adalah 3 per B, konstanta normalisasinya berarti tinggal akar 3 per B. Nah, ini bisa kita langsung substitusi ke dalam nilai ini, kita pakai langsung, sehingga kita akan peroleh 3 per B ya. Ini karena di sini ada variabel A kuadrat, berarti BA kuadrat integral dari 0 sampai A, tinggal kita integralkan saja X di sini, tinggal X-nya. Nah, kemudian ini mudah karena untuk cari integral itu X kuadrat kan permasalahan biasa, tinggal kita pakai sepertiga ya, X pangkat 3 dari 0 sampai A gitu. Langsung kita substitusi 3B A kuadrat, batas atasnya A, berarti A per pangkat 3 per 3 dikurang 0 karena batas bawahnya 0 ya. Berarti kita akan dapatkan ini dikalikan ini habis dengan ini, berarti probabilitas di daerah 0 sampai A itu sama dengan A per B. Nih ya. Oke, probabilitasnya adalah A per B. Nah, kemudian kan di soal kalian diminta untuk mengidentifikasi atau menganalisis bagaimana jika yang pertama adalah B-nya sama dengan A pada daerah tersebut. Berarti probabilitas dari 0 sama dengan A ketika B-nya sama dengan A, maka akan sama dengan 1 gitu. 1. Artinya nilai probabilitas peluang kita menemukan di daerah tersebut adalah sama dengan 1. Nah, kemudian yang kedua adalah diminta untuk mengecek jika B-nya sama dengan 2A. Kalau B-nya sama dengan 2A, berarti P0A sama dengan A dibagi dengan 2A. Berarti sama dengan 1 per 2. Berarti peluangnya adalah 50%. Jadi kalau kita gambar tadi kurvanya ya, kurva dari probabilitas kan begini tadi ya. Di sini adalah 3 per B, kemudian
kalau dia sama panjangnya, maka nilai di sini sama dengan 1 puncaknya. Atau di sini nilainya sama dengan 1. Gitu. Kalau dia sama panjang, tetapi kalau dia B-nya 2 kali A, nih jarak sini ke sini lebih panjang daripada sini ke sini, maka kita sama dengan di sini mencarinya. Misalnya, maka probabilitasnya adalah setengah. Kemudian yang selanjutnya adalah, nah untuk yang poin E itu diminta untuk menentukan nilai harap atau nilai rata-rata dari posisi. Berarti X kan yang ditanya. Nah ingat, untuk mencari nilai rata-rata dari posisi kita tinggal tuliskan ini X-nya dikalikan dengan si X, 0 kuadrat dx. Ya. Ingat, karena fungsi gelombang kita hanya ada di daerah 0 sampai B, ya berarti kita tinggal pecah aja di sini dari 0 sampai A, ya 0 sampai A X C1, ya ini langsung dituliskan C1 X, 0 kuadrat dx ditambah dengan, ya ditambah dengan dari A sampai B. X fungsi gelombang di daerah 2 X, 0 kuadrat dx. Nah, nilai rata-ratanya adalah, nah ini nilai ini tadi sebenarnya di awal sudah kita cari, jadi bisa di recall aja bentuk fungsinya apa. Bisa kita tulis 0 sampai A X C1 nya tadi adalah AX per A, berarti kalau dikalikan konjugat kompleksnya berarti kita punya A kuadrat X kuadrat per A kuadrat dx, ya ditambah, ini langsung ibu tuliskan ya di sini ya, kita pakai yang di awal tadi. Yang kedua A sampai B X dikalikan dengan si konjugat dikalikan dengan si, berarti fungsinya tadi awalnya adalah kita kuadratkan aja langsung B min X kuadrat per B min A kuadrat. Nah, dx. Nah selanjutnya hanya permasalahan integral biasa. Nah ini jangan lupa A nya langsung disubstitusi, A kuadratnya adalah B per 3. Nah kalau kalian cari, ini memang butuh sedikit teliti dan cermat ya, teliti dan cermat. Maka nanti ketika sudah disubstitusi, ini hanya permasalahan matematis, kalian akan mendapatkan bukan probabilitas ya, nilai harap atau nilai rata-rata posisinya adalah B pangkat 3 minus 3A kuadrat B ditambah 2A pangkat 3 per 4 dikali B min A dikuadratkan, atau bentuk sederhananya lagi adalah 2A ditambah B per 4. Ya, ini adalah nilai rata-rata posisi atau nilai harap dari posisi. Oke, sampai di sini sekian dulu penjelasan untuk latihan minggu lalu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di penjelasan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.